Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa. Hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga yang dalam tahun liturgi dikenal dengan sebutan Minggu Gaudete. Kata Gaudete berasal dari bahasa Latin yang berarti bersukacitalah, bergembiralah. Minggu Gaudete melambangkan adanya sukacita di tengah masa penantian dan pertobatan. Kita diajak bergembira dan bersukacita karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari kelahiran Immanuel sudah di ambang pintu. Masa penantian hampir selesai. Bagi orang Kristen, Tuhan yang datang itu bukan hanya datang, melainkan berada di tengah umatnya dan bertindak membarui dan menyelamatkan umat. Maka itu menjadi alasan untuk kita bergembira dan bersukacita. Nada sukacita dan gembira itu terasa dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Kitab Sefanya menggambarkan hukuman telah disingkirkan, musuh telah dikalahkan. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, maka umat tidak perlu merasa khawatir akan datangnya malapetaka apabila sampai merasa takut dan menjadi lemah. Hal yang luar biasa, Allah bergembira karena umatnya membarui diri terus-menerus dalam masa penantian ini. Nada gembira juga disuarakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menadakan sukacita dan kegembiraan ini ketika ia terkurung dalam dinding penjara. Paulus hendak bilang pada kita semua bahwa sukacita dan gembira mesti membingkai seluruh siara hidup kita, walau tantangan, kesulitan, penderitaan yang disimbolkan oleh penjara. Setia bersama para pengikut Kristus sebagai bagian dari risiko untuk membela dan memperjuangkan Kristus di tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika masa penantian akan berakhir, kita mesti mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan benar dan tepat, yaitu meninggalkan kejahatan dan dosa, serta meningkatkan sikap dan perbuatan baik kepada sesama, bahkan kepada alam lingkungan yang sedang terluka ini. Kita mesti bertanya, apa yang harus kita buat? Yohanes Pembaptis memberi jawaban yang amat tepat dan mendasar. Berbagi pakaian dan makanan kepada sesama kita yang berkekurangan. Perwujudan cinta kasih kepada sesama ini harus dihidupi oleh setiap orang yang mau bertobat dalam masa penantian ini. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati, tulis Rasul Santo Yakobus. Maka masa pertobatan sejati ini mesti meningkatkan sikap dan tindakan kasih, berbela rasa yang merupakan wujud dan wajah kasih Allah bagi kita yang harus terungkap secara nyata pada sesama kita, terutama yang sedang menderita, yang khusus saat ini berada di tenda-tenda pengungsian para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Keuskupan Larantuka. Tindakan kasih, bela rasa kita sebagai ungkapan persaudaraan kita mesti kita bahasakan melalui sumbangan kita, pemberian kita, tapi juga doa-doa kita agar mereka boleh tersenyum, boleh bersukacita dan berbahagia di tengah penderitaannya, walau
hanya sejenak. Saudara-saudari, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ciri khas masa Advent adalah ajakan untuk bersukacita karena Kristus yang akan datang ke tengah dunia. Maka kita berusaha untuk mengikis egoisme kita, keluar dari cara pikir dan cara pandang yang terfokus pada diri sendiri dan menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Yesus yang akan datang adalah terang bagi hidup kita. Semoga terangnya mencahayai diri dan hati kita, sehingga kita pun digerakkan oleh cahayanya yang suci untuk menjadi cahaya, menjadi terang yang menuntun lebih banyak orang datang kepada Yesus. Semoga Dia lahir di dalam hati kita. Salam sukacita. Tuhan memberkati.